akan menjelaskan cara menggunakan Mayop Accounting versi 19. Di sini saya akan membuat perusahaan, serial number kalian isi dengan nomor perusahaan, company name kalian isi dengan nama perusahaan, GST kalian dengan isi nomor pajak, address alamat Pamulang, Mei, C17A, phone number 021 743 4352, 021 743 4353, ud_cbn@cbn.net.id. Next, tahun transaksi sampai akhir dan bulan transaksi. Di sini saya bulan transaksinya Desember. Next, saya pilih nomor 2 karena saya juga akan mengimport akun. Change-nya saya akan buat dengan nama saya. Oke, saya simpan di sini. Next. Dan di sini kita lagi ngebuat akun. Setup assistant or command center, nanti dia keluarnya sama-sama juga. Oke, ini adalah setup, and this is a command center. Close. Dan setelah kalian mengisi tadi data nama perusahaan, nomor telepon perusahaan sampai email, udah kalian setting di awal. Tapi pastikan settingnya itu benar ya, soalnya ketika kalian udah masuk ke sini, kita nggak bisa ngerubah lagi. Jadi semuanya itu harus diteliti dengan baik. Setelah kita masuk ke sini, jangan lupa ketika kalian mempunyai akun, import data akun, account information, continue, kalian pilih block text di match all, import. Oke, records-nya ada 8, akun yang diperbarui oleh Mayop, akun list, and di sini ada tanda checklist. Berarti tanda checklist ini setiap kita melakukan transaksi pasti akun yang berkurang adalah akun ini. Contohnya di sini ada piutang dagang. Tertibetos itu adalah piutang dagang. Dan di sini juga ada piutang dagang. Makanya yang ini harus kita hapus, delete account, tertibetos kita ganti jadi piutang. Piutang dagang. Ya. Terus di sini kas di bank ada check account diganti juga. Check accountnya jadi kas di bank. Dan kas kecilnya juga kita hapus, kita ganti jadi on deposit funds karena nanti dia bakal berpengaruh ke sini. Kas kecilnya kan diisi oleh bank, jadi kita mengisinya itu akunnya di bank account receivable atau piutang dagang. Dan ternyata di sini juga kita mempunyai hutang kan. Nah, hutang creditors-nya kita hapus. Karena dia di checklist dia nggak bisa, jadi kita harus ngapus yang ini, yang akun buatan kita, hutang dagang. Kita ganti jadi hutang dagang. Oke. Dan ini nggak masalah karena ini bisa dihapus juga. Yang nggak bisa dihapus itu yang seperti ini, jadi tuh nggak bisa dihapus, hanya bisa diedit nama. Setelah kalian cek akun-akunnya dengan teliti, dengan baik, kalian jangan lupa membuat list atau teks code pajak, teks pajak, dan kalian hapus semuanya biar nanti nggak ribet ketika masukinnya. Kalian hapus semuanya. Nanti ada akun yang nggak bisa, ini dia akun yang nggak bisa kita delete, itu non textable. Jadi tuh akunnya nggak bisa dihapus. Kita sisain 4 di sini ya, karena nanti ada 4 akun yang nggak bisa dihapus. Nah ini dia, ini nggak bisa. Nah ini nggak bisa.
yang ini juga nggak bisa. Oke, kita new karena PPN, kita pajak menggunakan PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, ya. Terus dengan rate-nya itu 10%. 10% adalah bunga yang sekarang sedang berlaku. Terus di sininya itu PPN keluaran. PPN keluaran di sini ada nomor 2 dan PPN masukan di sini juga nomor 2. Tapi dia nanti didebetkan. Maksudnya itu karena PPN masukan itu adanya asal mulanya di debit, nanti kita lihat ke ini opening balance. Oke. Jadi udah, oh sorry, ini benar, ini yang TXT. Ini kalau terjadi kayak gini kalian harus masukin lagi ya. Tapi ini nggak bakal apa sih namanya, nggak bakal kita pakai kok ya. Yang kita pakai nanti PPN sama NT ya. PPN keluaran sama ya. PPN masukan ya. Ini ya. Nah, ini pajak pertambahan nilai kita udah fix, udah benar. Terus setelah kita masukin akun list, tax opening, tax code, lalu kita ke setup, kita bikin neraca akun opening balance, saldo awal. Oke. Kalian mempunyai kas di bank ada 41,4 juta, 41.400 ya. Terus 1 juta kas kecil itu biasanya sih hanya di bawah 1 juta ya, karena dia untuk membelanjakan akun-akun atau membelanjakan peralatan atau perlengkapan aja yang di kantor. Selebihnya dia biasanya menggunakan cek ya, kalau misalkan nominalnya itu lebih dari 1 juta. Terus di sini saya mempunyai piutang dagang 63.800. Asuransi dibayar di muka 7.200.000. Supplies itu adalah perlengkapan. Di sini perlengkapannya itu ada 17.400. Persediaan 44 juta. Oh ya, by the way, perusahaan yang saya lagi jelaskan ke semuanya ini perusahaan dagang ya. Dia dagang di bidang distribusi mesin pemotong rumput. Terus nilai perolehan gedung itu nilai gedung. Nilai gedung di sini ada 2285.00. Akumulasi itu kan di kredit. Karena ini opening balance, nggak ada debit kredit. Kalau yang di kredit, yang awalnya di debit tapi dia nggak ada kredit di sini, kita tandain min. Ya. Akumulasi depreciation-nya 23.250.000 itu 23. Nilai perolehan kendaraan di sini 64 juta itu 23. Min 31 juta. Min 31 juta. Nah, untuk yang hutang nggak usah kita otak-atik minnya. Kan tadi saya bilang kalau yang di kredit diminin. Tapi kalau karena dia awalnya hutang itu liability itu adanya di kredit, jadi kita nggak usah pakai min. Jadi kita langsung aja tulis 67 juta 100 itu 23. PPN keluaran, PPN masukan di sini karena PPN masukan itu di debit, kita harus kasih tanda min 53 juta. 5.300.000 maaf. Terus PPN keluaran di sini ada 4.800.000. Pinjaman BCA 100 juta. Itu 23.456. Nah, utangnya modal atau ekuitas Suyokonya, Pak Suyoko ini yang mempunyai toko, terus 302.950.000. Maaf. 3 302 950 23. Nah, ketika balance debit credit di sini ada amount left to be allotted. Itu artinya ketika kalian ada yang nggak ada yang salah menaruh akun atau menaruh debit kreditnya,
itu di sini dia pasti gak balance. Di sini kita melihat kalau di sininya 0 berarti balance. Setelah selesai kita ke setup, kita susun link akunnya ketika ada penjualan yang bertambah piutang atau kas. Terus di sini ada achieve freight on sales. Freight itu biaya angkut, jadi kita cari biaya angkut. Biaya angkut, pungutan transport penjualan. I give discount berarti kita memberikan diskon 4 potongan penjualan. Terus di sini I assess charge for late payment. Denda, pungutan denda ya. Late itu charge, checks itu kan pungutan. Late itu denda. Jadi pungutan ketika kita pembayarannya telat late. Direct deposit itu uang muka, tapi di sini nggak ada. Tapi kalau ada kalian bisa isi. Terus kita ke setup, kita link akun yang purchase. Di sini utang dagang udah bener, diskon gunakan. I can receive, saya menerima. I pay freight on purchase, itu biaya angkut. Kita cari biaya angkut. Biaya angkut pembelian. Direct deposit kita di sini nggak ada, kita nggak bisa, uang mukanya di sini nggak ada, jadi kita nggak bisa checklist. I take discount, saya mendapat diskon. Diskon di sini itu berarti potongan pembelian karena kita nggak beli dan kita mendapat potongan. I pay charge for late payment, itu berarti kita telat bayar, jadi kita dikenakan denda. Nah, beban denda itu masuk ke nomor 5. Mana beban denda? Nah, ini dia. Sorry, ke nomor 6. Udah selesai kita ngebuat link akun, kita langsung bikin namanya itu cut file. Cut file itu mengetahui customer atau supplier kita. Biasanya kalau supplier nama lainnya juga vendor sih, tapi tergantung kalian menggunakan bahasa Inggrisnya, menggunakan yang kata kamus istilah bahasa Inggris atau bahasa keseharian yang sering kita dengar. Nah, kita buat cut file, cut list. Dan di sini kita new. Di sini ada namanya toko Emerson. Choose one. Choose di sini customer, Jalan Pamulang. City kalian ganti, kalau state itu nomor, state itu keberadaan kalian di mana, terus pos kodenya di mana, terus country itu negara kalian di mana. Dan biasalah kalau phone itu berisi nomor telepon 754 87 67. Nah, kita ke selling, paymentnya nggak usah. Nah, selling di sini kita ganti jadi item, karena nanti ketika layoutnya itu ketika kita melakukan penjualan, nanti layout kita bakal item per item, jadi per satu-satu. Tapi kalau misalkan default kayak biasa aja, kita ganti item. Tax code-nya kita ganti PPN. Tax code itu pajak, kena pajaknya 10%. Freight tax code-nya, freight itu kan biaya angkut ya, tapi biaya angkut di sini kan nggak menggunakan pajak, tidak dikenakan cas atau pajak. Jadi kita di sini NT itu non taxable, jadi kita nggak kena pajak. Terus di sini use customer tax code. Jadi customer itu kita pakein pajak. Di sini in a given of days kita pilih diskon days-nya itu berapa hari kita mendapat diskon. 20 hari, 30 hari biaya hari terakhirnya itu dikasihnya, terus diskonnya itu 1%. Oke, lakukan ini lagi. Choose 2, Jalan Raya Paru, Jam 3 Jakarta. Kalian ingin mempercepat bisa pakai tab. Tab itu mempercepat kalian biar nggak usah menggunakan mouse gini-gini, jadi langsung aja ke bawah. Oke.
Kita ke selling, item, jangan lupa use-nya dipakein karena kita menggunakan pajak. Setiap customer kita kenakan pajak. Given di sini tetap sama, 10 hari, jangka lamanya 30 dan diskonnya hanya 1%. Terus yang ketiga ada Alienson. Choose 3 di cost choose 2, this is choose 3. Jalan Budi Utomo 87 Jakarta. Country-nya Indonesia. 720 23. Sellingnya seperti biasa, item, PPN, NDNT, use, scope, given, 13 and 1%. Oke. Dan yang terakhir itu saya ada pelanggan tunai, jadi kita masukin ke choose 4. Ini kita kosongin aja karena pelanggan tunai dia berbeda-beda. Ini use tetap PPN NT. Dan di sini payment is due-nya itu COD, jadi dia tidak kena dia tidak ada syarat pembayaran karena dia melakukannya secara tunai. Udah ke customer, kita ke supplier, kita tambahin supplier di sini. Sub 1 Jalan Gajah Mada 30 Jakarta. Sampai sekarang juga saya belum tahu kalau ketika salah ke bawah cara cepatnya itu ke atas ini gimana. Sorry ya. Dan defaultnya item, di sininya PPN, freight passcode-nya kita berubah jadi NT. Di sini given-nya 10, jangka waktu terakhir 30 dan diskonnya 2%. Yes-nya jangan lupa. Tambahin lagi. Sub 2 Jalan Pemuda 29 Jakarta. Jakarta is city and country is Indonesia. 021 653 77. Buyingnya kita item, PPN, NT, use, in given 10, 30, diskonnya dapat 2%. Ude Sampdoria sub 3 Jalan Pahlawan Jakarta. Ini Indonesia 01213. No default item, shoulder given, PPN, instructed, use 7, 10 and 20 2%. And new 4. Item
COD. Oke. Lanjut, kita udah bikin cut filenya, udah kita masukin, terus kita langsung masuk ke saldo piutang sama hutangnya dia. Saldo hutang itu adanya di balance. Kalau misalkan dia customer, kita isi customer. Kalau dia supplier atau pemasok, kita isinya supplier. Dan kita mulai dari customer dulu. Yang pertama toko Emerson. Di sini terminnya udah tercatat, tinggal kita masukin nomor fakturnya. Tanggal 30/11/2006, saldo awal piutang sebesar 22 juta. Nah, report, terus habis toko Emerson ke toko Freeman. Excel, dan terminnya udah keisi, langsung aja kita masukin itunya, nomor pajak ke tanggal 25/11/2006, saldo awal hutang sebesar 30.800. Oke, record, and habis toko Keliman, yang terakhir toko Alliansen. Excel, and di sini ada CF8, tanggalnya itu 5/11/2006. Kalian jangan salah saat mengisi tanggal, karena itu bakal berdampak sama laporan akhir kalian. Oke, kita tes. Sebesar 11 juta. Report. Terus kita ke setup balance yang supplier sekarang. Udah Havana. A30, tanggal 30/11/2006, saldo awal hutang sebesar 38.523. Excel udah Monaco. G11, tanggalnya 26, saldo awal hutang, fixed cost-nya itu 19.800. Masukin udah. Terus add purchase yang udah Sampdoria, tesnya itu S17, saldo awal hutang sebesar 88. Karena di soal saya itu menggunakan tax code-nya pajak PPN, saya di sini tax code-nya PPN. Tapi kalau misalkan nanti di soal kalian itu tidak kena pajak saldo hutang atau piutangnya, kalian bisa rubah di sini NT. Jadi teksnya pajaknya nggak ada. Tapi di sini saya menggunakan pajak, jadi saya harus PPN. Terus kita report, udah keluar tulisan congratulations and cost. Di situ kita udah ngebuat kartu supplier, customer, dan yang terakhir untuk penyetingan itu adalah inventory. Inventory itu adalah persediaan barang dagang kita yang akan siap dijual di bulan depan atau yang terjadi transaksi di sebelum pembuatan laporan. Jadi kita bikin dulu inventory-nya. Karena kita belum ada nama akun, nama barangnya, kita item list, kita tambahin dulu. Item number yang pertama itu saya CS. Cost I buy, saya membeli, berarti yang berpengaruh dengan harga pokok barang dagang. I sell, saya menjual, berarti saya mendapat penjualan barang dagang.
Dan yang terakhir ada inventory this item, itu ada persediaan. Buyingnya di sini saat kita membeli harga itunya 1 juta dan dikenakan pajak. Ini bisa price, bisa unit, bisa liter. Di sini saya menggunakan unit. Sellingnya kita ganti ppn di sini. Oke. Yang ada 2 di sini ya, barang dagang jualan saya. Itu ada UT02, new itemnya itu user tag, dan secara otomatis nanti dia udah keisi, tinggal kita ganti di sini. Oke, udah kita dan di sini on hand-nya itu persediaan barang kita di gudang itu masih 0. Nah, sedangkan di soal saya ini persediaan barang dagang yang belum terjual itu ada 20 sama 30. Nah, kita isi di adjust inventory. Di sini kita isi dengan tanggal 1. Di sini saldo awal persediaan barang dagang. Item numbernya itu yang pertama CS, quantity-nya ada 20, harga unit cost-nya itu per unit 1 juta. Oke, dan akun yang bakal terpengaruh itu 1 persediaan, youth, and here 13. Yes, this is okay, and the record. Setelah selesai settingan semuanya, kita masuk ke transaksi purchase, membeli barang dagang secara kredit dari UD Havana. Berarti kita akan masuk ke purchase, enter purchase UD Havana dengan teks inklusifnya di offin karena itu bakal berpengaruh besar. Purchase-nya FH123, terminnya udah keisi. Di sini tanggal 1/12/2006. Itemnya 20 CS, 10 youth, price in here, discount not discount, and di sini harga persatuannya 820. Jadi 30, dan di sini ada freight-nya itu 50.000 NT ya. Masa biaya angkut tidak dikenakan pajak ya di sini. Jadi 33.270 semua hutangnya. Oke, record. Membeli barang dagang secara kredit. Kredit itu dari UD Monaco. FM VM 341 tanggal 2. Biayanya itu 10 CS, harga price-nya 1.100.000 10.000. UT-nya juga jadi 21, dengan freight-nya juga ada biaya angkut 21.280 ya, betul. Record. Terus retur. Nah, di sini retur ya, pengembalian barang dagang. Ketika ada retur, kita tetap masukin di bill
ininya UD Monaco, retur dari UD Monaco, NKM 21 3/12/2006. Kita kasih tanda min karena pengurangan barang dagang. Min 2 426. Oke, kita record. Dan setelah kita record, kita ke purchase register, kita return debit, dan ada kan ya di sini pengembalian barang dagang. Kita apply to purchase, dan dia pengembalian barang dagang itu atas pembelian barang dagang tanggal 2. Nah, di sini ada tanggal 2 kan. Oke, udah balance 0, record. Terus membeli barang dagang secara tunai. Secara tunai berarti enter purchase. Karena secara tunai, masuk tunai di sini dari KK01 tanggal 3. Di sini itu 2. Ya, terus kita masukin di sini 2. Yes. 780. Oke, 4026. Oke. Jangan lupa ya, teks inklusif itu gak usah dipakai. Karena ini tunai kita harus pay today. Salah ya. Di sini kita harus ganti di sini. Yang terakhir itu tadi tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Iya nih ya, seharusnya ada pay today kan? Kita hapus lagi. Karena tunai kita harus isi pay today-nya teman-teman. Jangan lupa ya, kayak saya lupa nih, saya masukin pay today-nya. Inilah kalau misalkan kita gak teliti, itu bisa kejebak. Oke, udah masuk di sini pay today. Kebanyakan 4026. Oke, udah balance ya. Oke, terus penjualan kita ganti ke sales, penjualan secara kredit, penjualan barang dagang secara tunai. Enter sales. Kalau secara tunai itu kita pakai pay today ya. Pelanggan tunai. KM01 tanggal 3/12/2000. This is tax inclusive. Itu bakal ngebuat barang dagang kita itu gak sesuai. Price-nya itu 1.400.000. Iya. 20.900. Oke, record. Kan saya lupa lagi pay today-nya. Kalian ingetin saya dong, saya lupa terus nih pay today-nya. Harusnya ada pay today, saya nggak pakai pay today, jadi kita harus delete lagi. Jangan lupa ya pay today, karena itu bisa bakal itu bakal bisa ngerubah semuanya jadi hancur ke belakangnya kalau udah nggak masukin, karena dia bakal berpengaruh ke akun piutang dagang. Price-nya itu 1.400.000. Ini 5 yut. Berapa yutnya? 1 juta. Nah, ini nih
kita harus isi pay today ini nih. Pay today ini nih, itu tuh dia bakal berpengaruh. Jadi kita harus isi karena dia pembelian secara tunai, kita udah menerima uangnya. Jangan lupa ya, menjual barang dagang secara kredit kepada toko Emerson. Toko Emerson secara kredit. Bukti fakturnya nomor CF09 number 4 12, shipnya itu 20 CS, price-nya 1.500.000, 10 unitnya, harga satunya itu 1.100.000, jadi 45 juta 111 1.100.000 ya. Yes, oh sorry, this is 2015. Jadi 51.150 dan biaya angkut di sini ada 70.000. Oke, 51.022 ya. Kita record. Terus cara kredit lagi, penjualan kepada toko Clement ya. CF 10 number 5 12 sip. 10 CS 001, price-nya 1.500.000, 10 yut 1.100.000. Oke, beban angkut di sini ada 70.000. Oke, record yes. Nah, terus sekarang kita ke retur. Ada pengembalian barang dari customer ke kita ya. Itu dari toko Clement CN02, tanggalnya itu tanggal 6, shipnya min 2. Jangan lupa kalau misalkan retur itu dia dikasih min. Min 2 yut 1.100.000. Oke, 5.720. Kita record. Dan setelah ada retur itu kita jangan lupa ke register. Mau purchase or sales kita ke register, retur, apply, oke. Dan itu pembelian tanggal 5. Nah, dia kan out of balance nya udah balance, record. Oke. Oh sorry, retur yang tadi itu kita nggak ganti tanggalnya ya, karena tanggalnya itu nih 2017. Nggak bisa, kita delete ini. Jangan lupa ini, saya lupa lagi yang tadi ya, purchase, semoga bisa diganti. Biasanya sih nggak bisa emang. Aduh. Kenapa ada diskon ya di sini? Mungkin udah kena diskon kali. Record. Kita ke purchase yang tadi. Purchase pengembalian barang dagang berapa? Returnya ini ya. Tuh 2017 saya lupa lagi. Harus dihapus nih. Alhamdulillah masih ada. Biasanya sih langsung hilang ya. Di sini purchase-nya itu tanggal 3/12/2006 dengan ininya NKM 21.
NKM 21 unaccountable. Oh iya, tanggal 2 lupa record. Aduh, saya jadi tergesa-gesa gara saya takut. Soalnya waktu itu saya pernah nggak saya masukin ke sales register atau purchase register, terus tanggalnya salah. Ketika di laporan keuangan di report di laporan keuangan di account standing balance di displaynya itu nggak balance, dan itu membuat saya kesel gitu ya. Jadi kalian jangan lupa ngatur tanggal pokoknya. Terus di sini pengembalian sudah, kita ke pelunasan piutang. Pelunasan piutang dari toko Emerson. Berarti adanya penjualan ya. Receipt dari toko Emerson. KM05. Kas masuk 05 tanggal 6 ya. Amount receipt-nya itu 21.780. Oke, kita masukin itu yang tanggal 30. Oke, record print letter. Terus menerima pelunasan piutang dari toko Klimen KM06 tanggal 7/12/2006. Pelunasan tanggal 25. Amountnya 30.800. Oke, record tanggal. Terus menerima pelunasan toko Allenson KM07 tanggal 8. Monopliknya 11110000. Ini ya. Dan di sini finance check ini itulah denda. Kalau diskonnya potongan, kalau finance check itu denda. Jadi kalau misalkan ada potongan itu ada diskon potongannya di sini, tapi kalau nggak ada, dia masuk ke finance check, berarti mendapat potongan, mendapat denda. Terus pelunasan piutang lagi dari toko Klimen. Berapa? KM itu kas masuk ya kawan-kawan. Di sini terjadi tanggal 9. Toko Klimen pelunasannya 22663300. Nah, ini diskonnya, dia mendapat potongan ya. Kita report print letter. Melunasi berarti kita membayar, kita ke pay bill. Kita melunasi pada UD Havana. Cek nomor KK, kas keluar number 5 that 9 12. Amountnya 37730. 1 2 3. This is yes off balance, udah balance. Potongannya 770 ya, betul. Kita record di letter. Terus ada UD Monaco, kita melunasi utang kepada UD Monaco. Check number KK 5 and 12. Amountnya 19.800 India. Sorry. Oke. Potongannya nggak ada ya. Kita record. Terus melunasi lagi kepada toko UD Sampdoria. Eleven, 12, amountnya 88888000. Ya, not the finance charge-nya
68.000. Melunasi utang kepada UD Monaco. UD Monaco here, and kakak number 7, debt 711. Yes, potongannya langsung udah kan, di diskonnya 425. Record letter. Pengambilan uang kas banking ya. Kita spend number tax inclusive, don't forget. Akun yang berpengaruh di sini adalah Prive. Oke. Nggak ada pajak ya. Kita report. Terus pembelian secara tunai peralatan komputer untuk perusahaan. Bukti kas keluar nomor 9 tanggal 13. Amount applied-nya itu berapa? 6.600.000. Peralatan. Nilai perolehan peralatan set. This is pajak, ada pajaknya 10%. Karena di sini belum balance, out of imbalance-nya kita harus balancein. Kita nggak bisa langsung itu karena out of balance-nya. Kita itu harus nggak usah. Ini. Out of balance ya, udah balance. Terus pembayaran listrik, air itu kakak 10. Sorry, amonnya itu 880. Akunannya beban utility. Oke, record pembayaran angsuran kepada Bank BCA, bukti kas keluar kakak 11 tanggal 25 juta 750 123. Pembayaran utang bank BCA, pinjaman bunga, pinjaman beban bunga di sini beban bunganya
balance record, terus tanggal 31 pengisian kas kecil. Pengisian kas kecil dispen. Sorry. Kakak 12 tanggal 31/12/2006, umurnya 990 23. Pengisian kas kecil. Itu pembayaran itu Siapa tutup ini? Panas gua anjing. Ini apa? Saya nggak dimakan, Mak. Saya nggak makan, Jasmine. Potong lagi dah. Nah, buat itu. Ini buat itu. Buat itu. Itu yang ngapain apa lagi? Hah? Ini. Apa? Kentut. Kita mana?